Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yan Perez selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 kali ini akan mempresentasikan tentang analisis 15 kasus perusahaan yang melanggar etika bisnis dan CSR. Sebelum membahas kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai etika bisnis dan CSR. Etika bisnis adalah prinsip moral yang menjadi pedoman perusahaan dalam menjalankan usahanya, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan transparansi. Sedangkan CSR atau Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan agar kegiatan bisnis itu tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Teman-teman, untuk kasus yang pertama adalah PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan penerbangan milik negara. Pada tahun 2018, Garuda Indonesia terlibat kasus manipulasi laporan keuangan. Perusahaan mengakui pendapatan yang sebenarnya belum memenuhi syarat untuk dicatat sebagai pendapatan, sehingga laporan keuangannya terlihat memperoleh laba. Akibatnya, investor memperoleh informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan menurun. Setelah kasus ini terungkap, Garuda Indonesia merevisi laporan keuangannya sesuai ketentuan regulator. Pelajaran yang dapat diambil adalah perusahaan harus menyajikan laporan keuangan secara jujur dan transparan. Kemudian yang kedua ada PT Asuransi Jiwasraya. Jiwasraya ini adalah perusahaan asuransi milik negara. Perusahaan mengalami gagal bayar polis karena pengelolaan investasi yang buruk serta adanya dugaan tindak korupsi. Akibatnya banyak nasabah yang tidak menerima haknya tepat waktu sehingga mengalami kerugian dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Sebagai respon, pemerintah melakukan restrukturisasi polis dan memproses pihak-pihak yang terlibat secara hukum. Dari kasus ini kita belajar bahwa dana nasabah harus dikelola secara profesional, hati-hati, dan bertanggung jawab. Kasus yang ketiga adalah PT Kimia Farma. Pada masa pandemi COVID-19 ditemukan adanya penggunaan kembali alat tes antigen bekas oleh oknum di salah satu layanan kimia farma diagnostika. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan etika bisnis karena membahayakan kesehatan masyarakat. Dampaknya adalah masyarakat merasa dirugikan dan kepercayaan terhadap perusahaan menurun. Perusahaan kemudian memecat oknum yang terlibat dan memperketat pengawasan terhadap pelayanan. Kasus berikutnya adalah PT Pertamina. PT Pertamina ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Perusahaan pernah menjadi sorotan terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan impor BBM. Dampaknya adalah kerugian negara dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Sebagai respon, Pertamina mendukung proses hukum serta melakukan evaluasi dan penguatan sistem pengawasan internal. Kasus yang kelima adalah PT Waskita Karya. Waskita Karya merupakan perusahaan konstruksi milik negara. Perusahaan menghadapi kasus dugaan korupsi dalam beberapa proyek pembangunan. Dampaknya adalah kerugian negara, menurunnya reputasi perusahaan, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat. Perusahaan kemudian melakukan evaluasi sistem pengendalian internal dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah pengawasan internal harus diperkuat agar penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Kenalkan, nama saya Muhammad Majid. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Lanjut ke kasus perusahaan ke-6. Perusahaan ke-6 ada Volkswagen. Kasus Volkswagen dikenalkan nama Disglade. Perusahaan memasang merek lunak untuk memanipulasi hasil uji emisi kendaraan sehingga terlihat memenuhi standar. Padahal emisi sebenarnya jauh lebih tinggi. Akibatnya Volkswagen membayar denda yang sangat besar dan kehilangan kepercayaan konsumen di seluruh dunia. Lanjut ke perusahaan ke-7, Toyota.
Toyota ini menghadapi recall massal karena ada cacat pada kendaraan. Walaupun sempat dikritik karena lambat memberikan informasi, Toyota kemudian melakukan perbaikan melalui recall global, peningkatan sistem kualitas, dan pemberian kompensasi kepada pelanggan. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperbaiki kepercayaan publik apabila bertanggung jawab secara terbuka. Lanjut ke kasus ke-8, ada Samsung Electronics. Samsung menghadapi korupsi yang melibatkan petinggi perusahaan serta mendapat kritik mengenai kondisi kerja dan limbah berbahaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan dan lingkungan. Nah, lanjut ke perusahaan ke-9, kita ada Meta Platform. Meta terlibat skandal penyalahgunaan data pengguna pada kasus Cambridge Analytica. Selain itu, Meta juga dikritik karena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di platformnya. Sebagai respon, perusahaan ini meningkatkan perlindungan data dan transparansi sistem keamanan. Dan yang ke-10 ada BP. Kasus BP atau Deepwater Horizon merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar. Ledakan anjungan minyak menyebabkan korban jiwa, pencemaran laut yang sangat luas. Kasus ini menunjukkan bahwa mengutamakan efisiensi biaya tanpa memperhatikan keselamatan dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Linda dengan NIM 250211201 ingin melanjutkan materi dari teman-teman sebelumnya. Yang saya ingin jelaskan adalah dari perusahaan Nestle. Pelanggaran etika dan CSR yaitu yang Nestle hadapi adalah berbagai kontroversi serius termasuk eksploitasi sumber air mineral di wilayah yang menghadapi kekeringan, pemasaran susu formula yang menyesatkan di negara berkembang yang bertentangan dengan kode WHO, serta tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasokan. Dampak dan respon, Nestle diboikot secara global selama beberapa dekade. Perusahaan kemudian berkomitmen pada program Creating Shared Value, merevisi kebijakan pemasaran susu formula, dan berjanji menuju penggunaan air yang lebih bertanggung jawab serta transparansi rantai pasokan. Kemudian perusahaan selanjutnya adalah perusahaan NEC. Pelanggaran etika bisnisnya adalah NEC menghadapi kontroversi besar akibat eksploitasi pekerja di pabrik sweatshop di Vietnam, Indonesia, Tiongkok. Pekerja dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, upahnya sangat rendah, jam kerjanya berlebihan, lingkungan pabrik berbahaya, serta larangan berserikat. Skandal ini memicu boikot global pada era tahun 1990-an. Transformasi dan program CSR-nya adalah merespon tekanan publik. NEC meluncurkan reformasi CSR, menetapkan kode etik pemasok global, meningkatkan standar upah minimum, melakukan audit independen rantai pasok, serta program NEC Grid daur ulang material. NEC ini menjadi tolak ukur tanggung jawab sosial industri olahraga. Untuk perusahaan berikutnya adalah Wells Fargo. Karyawan membuka jutaan akun palsu tanpa izin nasabah untuk memenuhi target penjualan. Dengan denda 3 miliar, reputasi rusak, dan kepercayaan publik merosot tajam. Untuk perusahaan Boeing, 2 kecelakaan Boeing 377 maksimal menewaskan 346 orang. Investigasi mengungkapkan cacat sistem MCAS yang disembunyikan dari regulator demi mempercepat produksi. Untuk perusahaan Johnson, produk bedak bayi mengandung abses yang menyebabkan kanker. G&G yang menghadapi ribuan gugatan hukum dan bayaran miliaran dolar kompensasi kepada korban. Dari 3 kasus Wells Fargo, Boeing, dan Johnson mencerminkan pelanggaran etika dari sektor keuangan, penerbangan, dan kesehatan. Prioritas profit mengorbankan keselamatan dan kepercayaan publik. Jadi kesimpulan utama dari etika bisnis dan CSR bukan sekedar kewajiban, melainkan fondasi keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Untuk pelajaran yang kita dapat ambil dari 15 perusahaan yaitu pelanggaran etika yang menimbulkan kerugian finansial, reputasi, dan kepercayaan publik yang sangat sulit dipulihkan.
al, yo.